Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, Dira baru saja pindah bersama keluarganya. Rumah itu memiliki halaman belakang yang luas, namun ada sesuatu yang mencolok di sana, sebuah pohon besar yang sudah tua dengan batangnya yang tebal dan akar mencuat ke permukaan tanah. Di salah satu dahannya tergantung ayunan kayu yang terlihat usang, seolah sudah bertahun-tahun tidak digunakan. "Kenapa ayunan itu masih ada?" tanya Dira kepada ibunya saat mereka membereskan barang-barang. "Itu sudah ada sejak sebelum kita membeli rumah ini," jawab ibunya sambil menyapu halaman. "Kalau tidak suka, nanti kita buang saja." Namun, ayunan itu seperti memiliki daya tarik tersendiri. Setiap kali Dira melihatnya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pohon. Angin seringkali membuat ayunan itu bergerak pelan, meski suasana di sekitar benar-benar tenang. Malam pertama di rumah itu, Dira terbangun karena mendengar suara samar-samar dari halaman belakang. Suara ayunan berderit, seperti sedang dinaiki seseorang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya hembusan angin. Namun, suara itu semakin jelas. Rasa penasaran menguasainya. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang. Dari balik tirai, Dira melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ayunan itu bergerak perlahan, naik turun, tapi tidak ada siapapun di sana. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba berpikir logis. "Mungkin angin," gumamnya, meskipun udara malam itu terasa begitu hening dan berat. Keesokan harinya, Dira bertanya kepada tetangga sekitar tentang rumah itu. Seorang wanita tua yang tinggal di sebelah menceritakan sesuatu yang mengejutkan. "Pohon besar itu pernah jadi tempat bermain seorang anak kecil, namanya Ayu," kata wanita tua itu sambil menatap kosong. "Dia suka bermain ayunan sendirian, tapi suatu hari dia jatuh dan kepalanya terbentur akar pohon. Dia meninggal di tempat." Dira merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Jadi, ayunan itu milik Ayu?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Sejak itu, banyak yang bilang mereka masih melihat Ayu bermain di sana. Tapi keluarganya tidak pernah mau menyingkirkan pohon atau ayunan itu. Mereka bilang itu milik Ayu selamanya." Malam berikutnya, rasa takut Dira semakin menjadi. Suara deritan ayunan terdengar lagi, kali ini disertai dengan suara tawa kecil. Ia menutupi telinganya dengan bantal, mencoba mengusir suara itu, tapi tawa itu terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka. Angin dingin masuk, meskipun semua jendela tertutup rapat. Dira melihat bayangan kecil melintas di lorong menuju kamarnya. Perlahan, ia berdiri, kakinya gemetar saat mendekati pintu. Ketika ia melongok keluar, lorong itu kosong. Tapi di ujungnya, ia bisa mendengar suara kecil memanggil, "Ayo Mai." Paginya, Dira memaksa ibunya untuk menebang pohon itu. Namun, saat tukang kayu datang, gergaji mereka mendadak macet setiap kali menyentuh batang pohon. Salah satu dari mereka bahkan terjatuh tiba-tiba, seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. "Pohon ini tidak mau ditebang," kata tukang kayu itu ketakutan. "Sepertinya ada yang menjaganya." Dira tahu, pohon itu lebih dari sekadar pohon tua biasa. Dan ayunan itu bukan sekadar tempat bermain. Itu adalah rumah terakhir bagi sesuatu yang tidak ingin dilupakan, sebuah jiwa yang terperangkap di sana, selamanya. Sejak hari itu, Dira dan keluarganya hanya bisa berdoa agar Ayu tidak lagi mengganggu mereka. Tapi setiap malam, derit ayunan dan tawa kecil itu tetap terdengar, mengingatkan mereka bahwa pohon besar itu menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh diusik. Seminggu berlalu sejak tukang kayu gagal menebang pohon besar itu. Suasana di rumah Dira semakin aneh. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari arah halaman belakang tawa kecil, suara derit ayunan, atau bahkan langkah kaki kecil yang berlarian. Namun, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk memeriksa. Dira mulai merasa bahwa pohon dan ayunan itu mengawasinya. Ia sering mendapati bayangan kecil melintas di sudut matanya.
Di siang hari, pohon itu tampak seperti biasa, tetapi Dira merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik dahannya yang lebat. Pada suatu malam, saat semua orang tertidur, Dira mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia membeku. Kamar Dira terletak di lantai 2, dan tidak mungkin ada orang di luar jendela itu. Dengan perlahan, ia mendekati jendela dan menyingkap tirainya. Di sana, di balik kaca, berdiri seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan wajah pucat. Matanya kosong, hanya menyisakan kegelapan yang dalam. Gadis itu menempelkan tangannya di kaca dan berkata dengan suara pelan, "Mainlah denganku." Dira menjerit dan berlari keluar dari kamarnya. Jeritannya membangunkan seluruh keluarganya. Ibunya memeluknya erat sambil menenangkan, tetapi Dira terus menangis dan menunjuk ke arah jendela. Ketika mereka memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Namun, ayunan di halaman belakang bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin. Keesokan harinya, Dira memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pohon dan ayunan itu. Ia kembali menemui wanita tua tetangga mereka. Kali ini, wanita itu menceritakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ayu memang meninggal di sana, tapi itu bukan kecelakaan, kata wanita itu dengan nada berat. Ada rumor bahwa keluarganya mengorbankannya. Mereka percaya bahwa dengan mengikat arwah Ayu ke pohon itu, keluarga mereka akan dilindungi dari kutukan yang menimpa rumah tersebut. Dira merinding mendengarnya. Wanita itu melanjutkan, arwah Ayu tidak pernah tenang. Dia masih ingin bermain, tapi siapapun yang menyinggung atau mencoba mengusik pohon itu akan mendapatkan balasannya. Ketakutan mulai merasuk ke dalam hati Dira. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur bersama ibunya. Namun, saat tengah malam, ia terbangun lagi. Suara itu kembali derit ayunan, langkah kaki kecil, dan suara tawa yang menggema di dalam rumah. Ketika Dira membuka matanya, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di ujung tempat tidur. Gadis itu menatapnya dengan tatapan kosong, tangan kecilnya memegang boneka lusuh. Dengan suara berbisik, gadis itu berkata lagi, "Ayo main di luar bersama aku." Dira berteriak dan membangunkan ibunya. Namun, sebelum ibunya sempat melihat sesuatu, bayangan itu sudah menghilang. Tapi kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu kamar mereka terbuka sendiri, dan hawa dingin yang menusuk masuk ke dalam ruangan. Dari lorong, terdengar suara anak kecil menyanyikan lagu pelan. Di ayunan aku bermain. Sampai pagi menjelak. Dira tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Esok paginya, ia meminta keluarganya untuk meninggalkan rumah itu. Mereka sepakat untuk pindah secepatnya, tetapi pada malam terakhir di rumah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ayunan di bawah pohon bergerak dengan kencang, seolah ada seseorang yang mendorongnya dengan kuat. Akar pohon mencuat dari tanah, seperti ular yang melilit dan merambat ke arah rumah. Angin kencang bertiup, membuat pintu dan jendela bergetar keras. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara Ayu berteriak, "Jangan tinggalkan aku! Mainlah bersamaku!" Saat pagi tiba, semuanya berhenti seketika. Pohon itu kembali tenang, ayunan tidak lagi bergerak. Namun, keluarga Dira tidak berani tinggal barang sedetik pun. Mereka meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa, meninggalkan pohon besar itu dan rahasia kelamnya. Rumah itu kini kosong, tetapi pohon tua itu tetap berdiri tegak. Ayunan kayu yang tergantung masih bergerak pelan setiap malam, seolah menunggu seseorang datang untuk bermain bersama Ayu. Bertahun-tahun setelah keluarga Dira pergi, rumah tua itu dibiarkan kosong. Tak ada seorang pun yang berani membelinya, meskipun pemilik tanah berulang kali menurunkan harga. Namun, cerita tentang pohon tua dan ayunan berhantu mulai menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Beberapa orang mengaku mendengar suara tawa anak kecil atau melihat ayunan bergerak sendiri, meski rumah itu tidak lagi berpenghuni. Suatu hari, sebuah keluarga baru pindah ke rumah tersebut. Mereka adalah pasangan muda, Angga dan Rani, bersama putri kecil mereka, Aisyah, yang berusia 5 tahun.
Keluarga itu tidak percaya pada cerita hantu dan menganggapnya hanya sekadar dongeng yang dibesar-besarkan. Mereka justru merasa beruntung mendapatkan rumah besar dengan harga murah. Aisyah tampak sangat menyukai halaman belakang rumah itu, terutama ayunan kayu di bawah pohon tua. Pada hari pertama mereka pindah, ia langsung berlari ke sana dan bermain dengan gembira. "Ayunannya masih kuat, Emma!" serunya sambil tertawa. Namun, ada yang aneh. Rani merasa tidak nyaman setiap kali melihat pohon itu. Ia sering merasa ada yang mengawasinya dari balik dahan, meskipun tidak ada siapapun di sana. Saat malam tiba, ia beberapa kali mendengar suara derit ayunan, padahal Aisyah sudah tertidur di kamarnya. Suatu malam, Rani terbangun karena mendengar suara anak kecil bercakap-cakap. Ia mengira Aisyah sedang bermain sendiri. Namun, ketika ia memeriksa kamar Aisyah, putrinya tidur pulas di tempat tidur. Suara itu ternyata berasal dari halaman belakang. Rani membuka tirai jendela dan terkejut melihat Aisyah duduk di ayunan, berbicara sambil tertawa kecil. Tapi ia tidak sendiri. Di sebelahnya, ada bayangan anak kecil lain, seorang gadis dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. "Siapa itu?" teriak Rani, panik. Ia langsung berlari ke halaman belakang, tetapi saat sampai di sana, hanya ada Aisyah. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan bingung. "Aku main sama Ayu, Emma," katanya polos. "Dia baik sekali. Dia bilang dia tinggal di sini." Rani merasa tubuhnya lemas. Ia memeluk Aisyah erat-erat dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk melarang Aisyah bermain di ayunan lagi. Namun, larangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai berubah. Ia menjadi pendiam dan sering berbicara sendiri, seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Saat Rani bertanya, Aisyah hanya menjawab, "Ayu marah karena aku tidak main dengannya lagi." Rani menceritakan semua itu kepada Angga, tetapi suaminya menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, pada suatu malam, Angga akhirnya merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumah, disertai suara tawa pelan. Ketika ia membuka pintu kamar untuk memeriksa, ia melihat bayangan seorang anak kecil berlari ke arah halaman belakang. Angga mengikuti bayangan itu, dan di sana, di bawah pohon tua, ia melihat ayunan bergerak sendiri, meskipun tidak ada angin. Dari arah pohon, terdengar suara pelan, "Ayo main lagi." Pagi harinya, Angga dan Rani memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Mereka menemui kepala desa setempat, yang akhirnya menceritakan kisah tentang Ayu dan bagaimana arwahnya masih terikat pada pohon tua di halaman itu. Kepala desa memperingatkan mereka untuk tidak mengusik pohon tersebut, karena itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, Angga tidak peduli. Ia memutuskan untuk memotong pohon itu sendiri, berharap bisa mengakhiri semua gangguan. Dengan kapak di tangannya, ia mulai menebang pohon tersebut. Ketika kapak pertama menghantam batang pohon, terdengar suara jeritan melengking yang menggetarkan udara. Aisyah tiba-tiba menangis histeris dari dalam rumah, berteriak, "Jangan sakiti Ayu! Jangan sakiti dia!" Angga tidak peduli. Ia terus memotong, meskipun suara jeritan semakin keras. Tapi saat ia hendak memberikan pukulan terakhir, akar pohon mencuat dari tanah dan melilit kakinya. Ia terjatuh, kapaknya terlepas dari tangannya. Malam itu, Angga tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Ayu berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong dan wajah penuh amarah. "Kau menyakitiku," bisik gadis itu. Keesokan harinya, Angga ditemukan pingsan di bawah pohon tua itu, tubuhnya dipenuhi luka gores seperti dicakar sesuatu. Setelah kejadian itu, keluarga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Kini, rumah tua itu kembali kosong, dan pohon besar di halaman belakang tetap berdiri tegak. Ayunan kayu masih tergantung di sana, berayun pelan setiap malam,
seolah-olah Ayu masih menunggu seseorang untuk bermain dengannya selamanya.